dari buku Mentari Ciradio Timur. Kebetulan ini karangan saya sendiri, dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan kegiatan bedah buku Mentari Ciradio Timur. Langsung saja kita minta kepada Ibu Linda, kepada Ibu Husnita untuk memaparkan poin-poin terpenting yang ada di dalam buku yang beliau tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Linda dan rekan semua yang di Pustaka 2 yang di Pustaka 22 yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk mengangkatkan bedah buku dari bukuan terken yang kami dalam yang berjudul Mentari Ciradio Timur. Kami kan lebih banyak yang kita alami atau yang dekat pada orang sekitar kita. Jadi dalam buku Mentari Ciradio Timur ini pada dasarnya memang berasal dari kisah-kisah masa kecil bersama teman-teman yang itu sudah lama sekali, dan kebetulan karena beberapa dekade yang lalu sekitar 2020 dampak pandemi itu luar biasa, positifnya banyak gitu, walaupun dari segi negatifnya kita lockdown tidak boleh kemana-mana, tapi pikiran kita kemana-mana dan bahkan sangat jauh terbangnya pikiran kita, dan itu adalah hal positif yang kita mulai dari lockdown kemarin. Dan di sana banyak waktu untuk mengenal bagaimana tentang penulisan, walaupun mungkin kalau dari segi ilmuannya masih jauh dari masyarakat, tapi yang kami rasa dari situ adalah ada semacam keinginan untuk selalu belajar dan belajar untuk dapat menghasilkan karya-karya yang kita harapkan bisa bermanfaat untuk semua. Dan yang pertama itu memang dari awal kita mengikuti bedah buku novel Laila, di sini juga ada buku, kemudian berlanjut ke Pustaka 22, dan alhamdulillah kita juga bergabung dengan FLP sudah beberapa bulan mengikuti belajar, dan sudah Agustus kemarin di Padang bersama mereka semua kita saya juga, kemudian bulan kemarin di kafe Mandresto. Dan di sana kita ditawarkan untuk membedah buku ini, dan alhamdulillah kita hadir di sini. Jadi pelajaran kita Timur ada beberapa bagian yang bisa kita angkatkan. Yang pertama mungkin aspek religi, kemudian aspek pendidikan, kemudian aspek kebudayaan, kemudian juga bagaimana ikan itu kanak-kanak, ya. Dan ikan kanak-kanak itu ada efeknya kepada prestasi dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan tentunya yang namanya anak-anak juga ada hal-hal yang berhubungan dengan dunia anak-anak sendiri, bagaimana keinginan anak, bagaimana yang lain-lainnya berhubungan dengan anak. Jadi itu yang kami angkatkan dalam buku Mentari Ciradio Timur. Cuma kenapa kita mengambil judul Mentari Ciradio Timur? Karena memang kita berharap pengalaman-pengalaman mungkin kalau bagi generasi muda sekarang itu satu yang mungkin hal yang baru, atau mungkin hal yang
mereka selama ini tidak tahu bagaimana betul kehidupan zaman jadul. Itu kira-kira diharapkan bisa menjadi pelajaran. Mungkin di sini memang sangat banyak kelemahannya. Yang pertama ini kita menulis yang bisa menjadi satu buku baru yang perdana. Walaupun beberapa sila ini sudah ada rancangan, itu belum sampai sekarang belum final juga. Masih dalam rampingan dan dan waktu juga kadang-kadang dalam sekali ada pengalaman sehingga tak jadi kita mungkin menjadi macam ini. Jadi karena ini memang sudah tahun 2020, jadi banyak sekali yang mengharapkan masukan dari teman-teman semua tentang buku ini dan untuk kesempurnaan tulisan-tulisan karya-karya yang fiksi maupun yang non-fiksi untuk berikutnya. Terima kasih untuk Rizky yang sudah berperan sebagai moderator. Silakan Rizky. Alhamdulillah, dengan kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga muncul bibit-bibit baru yang bisa membuat literasi itu semakin dikenal oleh kami. Baik, judulnya menarik cerah hidup timur, dan kita mengucapkan aplaus yang luar biasa kepada ibu kita yang sudah berhasil, pertama yang sudah berhasil menyelesaikan bukunya. Sekali lagi, keberhasilan seorang penulis adalah dia punya karya. Jadi jangan kita mengatakan, oh aku ini penulis, oh aku ini ikut komunitas penulis. Karyamu mana, Rizky? Kalau tidak ada karya, jangan ngaku penulis. Itu dia. Jadi harus ada karya. Minimal karya kita itu ada di media-media. Kalau sekarang, kalau dulu medianya adalah media cetak, itu dia. Tapi sekarang kita diakui kepenulisan kita, walaupun mungkin di luar sana orang mengatakan kita itu hanya penulis di medsos, kita itu hanya penulis curhatan-curhatan tidak jelas di medsos. Jangan salah, ternyata teman-teman kan tahu tuh novelnya Layang-Layang Titus itu menjadi booming, difilmkan, adalah curhatan cerita pengalaman hidup dari penulis Layang-Layang Titus itu sendiri. Ternyata dia cuma menulis di Facebook. Yang sejak hari menceritakan tentang bagaimana dia dipoligami dan segala macam, dan itu diangkat malahan menjadi serial web di serial web. Nah, dan malah booming. Orang akan nonton Layang-Layang Titus itu, beli novel itu diangkat. Jadi biarkan orang lain berkata, kalau tidak bagus semuanya segala macam, biarin. Yang jelas saya sudah menulis, Anda bagaimana? Nah itu dulu ya. Nah itu yang terjadi di kehidupan kita sekarang ini. Walaupun mungkin mengatakan kalau kita berjuang dengan para penulis ini karyanya kurang bagus, ini segala macamnya kurang bagus. Sekali lagi, sebanyak orang yang suka pasti juga sebanyak orang yang itu sudah pernah keluar. Jadi jangan membuat kita berhenti berkarya, jangan membuat kita berhenti untuk memberikan sesuatu yang kebaikan-kebaikan pada orang lain. Nah, kembali ke mencari cerah hidup timur. Jadi kalau kita mencari, tadi kata Ibu Pusita, bagaimana asal usul judulnya, kita sudah mengetahui kalau judulnya itu adalah rangkuman dari semua judul yang ada di cerpen di novel ini. Namun setelah dibaca lebih lanjut ya, ini seperti serial dan tokoh dalam cerita ini unik. Karena kenapa unik? Jadi kita cerpen pajak, kalau pajaknya cerpen yang dijadikan itu ini ngomong nenek nama anak-anaknya ya. Kalau ini Nunu Nana ya. Iya, ini Nunu Nana. Jadi dari segi penamaan nama tokoh dalam cerita itu sudah ada unsur kocaknya. Ya, sudah ada unsur kocaknya. Kemudian di sini
kita itu tetap dalam sebuah novel atau sebuah cerita kita kan fokus. Kalau kemarin cerita Laila kan fokusnya ke Laila, sosok Laila yang punya konflik segala macam. Nah, di dalam buku Mentari Cinta ini konflik yang kurang terbangun. Duduk merasakan ya, kurang terbangun konflik. Harusnya dengan si tadi yang Asma, dia kan kayaknya melakukan bahwa harusnya ada konflik Asmanya kabur. baru rasanya ada itu di dalam cerita itu. Nah di sini konflik-konflik itu yang hilang terasa. Sehingga dengan adanya konflik itu otomatis akan membuat pembaca emosinya teraduk-aduk. Ya kan? Emosinya teraduk-aduk. Jadi kami hari itu di film memakai beberapa film pendek yang bagaimana bisa mengaduk-aduk emosi dari membaca. Nah di sini karena konfliknya yang kurang terbangun sehingga emosi membaca menjadi kurang terbangun. Padahal kita mau tunggu nih, ketika sini ini tidak diizinkan oleh ayahnya tapi sekolah mengharapkan peserta dalam itu untuk menunjang agar sekolahnya menang, tiba-tiba Asmanya kambuh. Nah, gimana dia mengatasi konflik dalam dirinya? Itu kan tidak ada di sini. Nah, itu cuma di sini saja. Kemudian, ketika dia pergi berenang, itu harusnya deskripsi konflik dia melihat ular yang dikhawatirkan ayahnya itu di situ tidak boleh nampak, tapi harus diberikan gambaran yang luar biasa. Tetapi lagi dia melihat di satu itu ada sarang ular di sana itu. Nah harusnya ketika sudah selesai itu dia dimarahi oleh ayahnya baru dia sadar. Kenapa tadi melihatnya adalah ular, tapi itu tidak ada. Jadi konflik-konflik itu yang perlu dibangun sehingga kata Deni Armas bagaimana ada cara untuk mewujudkan keinginan tadi. Saya ingat caranya adalah dia minta izin sama ayahnya dan diizinkan oleh ayahnya itu konflik. Anggapannya apa? Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh ayahnya itu Asmanya kamu. Nah tulisnya lagi, tulis itu apa? Kejutan di akhir cerita. Apa yang terjadi? Kejutan di akhir cerita mungkin saja Asmanya kamu, atau mungkin saja ternyata tidak hanya dia saja yang kamu Asmanya, ada gurunya juga menyakiti Asma. Sedang tidak misalnya ini tulis. Cerita di sini namanya cerita anak-anak itu akhirnya semua bagus semua. Karena kalau anak-anak dikasih cerita sedih, pasti apa kan? Akhirnya nggak mau dari happy ending semua ceritanya itu. Seperti cerita saya itu pernah membaca buku ini juga. Lima Sekawan. Nah, jadi Lima Sekawan itu kan ini lebih ke arah sosial. Dalam arti kata part-partnya itu berbeda. Jadi ibaratnya ini kayak serial Aisyah Putri. Aisyah Putrinya Asma Nadia di Anida dulu. Nah kayak seperti itu. Jadi ada bagian-bagian dalam kehidupannya. Nah, seperti itu. Beda dengan novel yang sembraut seperti novel sembraut dan kemudian dibuat benang merahnya satu persatu sampai di akhir cerita. Nah itu gambaran tentang Mentari Cerah di Ufuk Timur ini. Namun untuk cerita anak-anak ini sudah luar biasa. Kita dan juga tadi kita ingin yang memang kedepannya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Henang Pratama dari Rumah Baca Nagaris, sekaligus saya mahasiswa UIN CM Jambal Jambal Bukit Tinggi. Nah, mungkin saya juga berminat di penulisan, jadi saya sedang membuat buku juga, tapi bukunya itu non fiksi. Nah,
kemudian itu dari awal kita sudah menetapkan langkah-langkah. Kalau kita membuat ekonomi itu kita juga cari teman-teman yang disiplin, berbangun dengan kita, lalu berikutnya itu kita membuat rencananya bagaimana. Jadi mungkin kalau untuk kalian kita memang kita harus disiplin, kemudian menetapkan selalu mengingat kepada tujuan kita apa, kemudian target kita bagaimana. Dan barangkali saja mungkin tips-tips kecil seperti menulis di dinding kita untuk mengingatkan kita, ini hari ini target sampai mana ya, misal kecil saja tapi pakai tanda seru untuk diri kita sendiri mungkin bisa membantu. Dan ibu rasa itu kalau dengan kesibukan memang ya, apalagi kalau sudah semester 7 itu banyak yang akan diselesaikan lagi, mau skripsi, mau PKL-nya, ada segala macam. Tapi tetap meluangkan waktu kita, berapa menit untuk menulis itu meluangkan waktu kita. Itu mungkin